Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan dan pengalaman horor mengisi setiap sudut malam Anda. Malam ini kami akan membawakan Anda ke sebuah penampungan kendaraan bekas kecelakaan, di mana seorang penjaga malam mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jika kalian punya cerita horor yang menarik, bisa kirimkan ke email kita. Tanpa lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Sigit dan Sutris mendapat jadwal shift malam di tempat penampungan kendaraan laka lantas. Malam itu terasa sunyi dan mencekam. Lampu-lampu temaram menerangi deretan kendaraan rusak hasil kecelakaan lalu lintas. Sigit dan Sutris berjalan mengitari area penampungan mereka, memeriksa keamanan dan memastikan semua terkunci rapat. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari salah satu mobil yang hancur parah. "Kau dengar itu?" bisik Sutris dengan wajah tegang. Sigit mengangguk perlahan, ia seperti suara orang menangis. Dengan hati-hati mereka mendekati sumber suara. Apakah ada korban yang terlewatkan dalam mobil itu? Atau mungkinkah ada hal yang lain yang lebih misterius? Saat Sigit dan Sutris mendekati ke kendaraan itu, bau amis dan anyir yang menyengat tiba-tiba menyeruak memenuhi udara di sekitar mereka. Tanpa berpikir panjang, keduanya langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Dengan nafas terengah-engah dan wajah pucat, mereka tiba di pos. Sigit mengunci pintu rapat-rapat. Sementara itu, Sutris menyalakan semua lampu. "Apa itu tadi?" tanya Sutris dengan suara bergetar. Sigit menggeleng. "Entahlah apa, tapi bau itu seperti darah." Tiba-tiba lampu pos berkedip-kedip. Dari kejauhan mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Keduanya saling berpandang-pandangan dengan mata terbelalak. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu pos. Kemudian terdengar ketukan pelan. Tok 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 tok. "Siapa di sana?" Sigit memberanikan diri bertanya, suaranya gemetar. Hening sejenak, lalu terdengar suara serak menjawab, "Buka pintunya, aku ingin masuk." Sigit dan Sutris saling menatap ragu. Dengan tangan gemetar, Sigit perlahan memberanikan diri memegang ganggang pintu. Sutris berdiri di belakangnya, siap menghadapi apapun yang mungkin muncul. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Sigit membuka pintu dengan cepat. Namun alih-alih menemui sosok yang mengerikan seperti yang mereka bayangkan, mereka hanya mendapati kekosongan. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Angin malam yang dingin menghembuskan masuk, membuat bulu kuduk mereka kembali meremang. Sigit melangkah keluar dengan hati-hati. Matanya menyapu sekeliling pos. Sutris mengikuti di belakangnya. "Tiba-tiba ada apa?" kata Sigit kebingungan. "Tapi kita jelas mendengar suara itu tadi kan?" Sutris mengangguk. "Ya, aku yakin kita mendengarnya. Dan bau amis itu." Mereka berdua terdiam mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah mereka berdua berhalusinasi atau ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat? Tiba-tiba dari arah tempat penampungan kendaraan terdengar suara klakson yang memekakan telinga Sigit dan Sutris. Suara klakson itu yang memekakan telinga itu membuat Sigit dan Sutris saling berpandang-pandangan dengan cemas. Meski ketakutan, rasa penasaran mereka lebih besar. "Kita harus periksa," kata Sigit dengan suara pelan. Sutris mengangguk setuju. Dengan langkah hati-hati mereka berjalan kembali ke arah tempat penampungan kendaraan. Suara klakson itu berhenti, digantikan keheningan yang mencekam. Saat tiba di area penampungan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkesiap. Mobil yang tadi mengeluarkan suara aneh kini menyala sendiri. Lampu-lampunya berkedip-kedip, tidak beraturan. Sigit memberanikan diri mendekati pintu itu. Saat ia mengintip ke dalam mobil, ia melihat sesuatu yang membuat mundur dengan cepat. "Ada apa?" tanya Sutris panik. Sigit dengan wajah pucat hanya bisa menunjukkan ke arah mobil
Sutris meski ketakutan memutuskan untuk melihat sendiri. Di dalam mobil mereka melihat sosok samar seorang wanita berpakaian putih, duduk di kursi pengemudi. Wajahnya tertutup rambut panjang yang merantakan. Perlahan sosok itu menoleh ke arah mereka. Sosok wanita itu perlahan menoleh ke arah Sigit dan Sutris saat rambutnya terbisak. Mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka seolah membeku. Wajah wanita itu hancur tak berbentuk, kulitnya robek dan memar, dengan luka menganga di beberapa bagian. Satunya matanya hilang, meninggalkan lubang gelap yang dalam. Mulutnya terbuka lebar dalam posisi tidak wajar, seolah rahangnya patah. Sigit dan Sutris terpaku, tak mampu bergerak karena shock. Mereka ingin berlari tapi kaki mereka seakan terpaku di tanah. Tiba-tiba sosok mengerikan itu tersenyum sebuah senyuman lebar yang tidak manusiawi, memperlihatkan gigi-gigi yang patah dan berdarah. Dengan gerakan yang cepat dan tidak alami, sosok itu mulai keluar dari mobil, tangannya yang pucat dan penuh luka mereka ke arah Sigit dan Sutris. Akhirnya rasa takut mengalahkan keterkejutan mereka. Sigit berteriak, lari. Keduanya berbalik dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Di belakang mereka terdengar suara tawa melengking yang mengerikan menggema di kesunyian malam. Sigit dan Sutris berlari sekencang mungkin. Jantungnya mereka berdegup kencang karena ketakutan. Namun baru beberapa langkah mereka berlari, sesuatu menghentikan mereka di depan tempat. Di jalan menuju pos jaga, mereka melihat sebuah ambulan. Bukan ambulan biasa, tapi ambulan bekas kecelakaan lalu lintas yang seharusnya berada di tempat penampungan, bukan di pos. Lampu sirine ambulan itu menyala, berputar dalam kegelapan malam, menerangi area sekitar dengan cahaya merah menyilaukan. Suara sirine ambulan memecahkan keheningan malam, menambah kengerian situasi yang mereka hadapi. Sigit dan Sutris berhenti mendadak, terjebak antara sosok mereka di belakang mereka dan ambulan misterius di depan. Bagaimana bisa? Sutris terperangkap. Matanya terbelalak melihat ambulan itu. Sigit mengelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi kita harus cari jalan lain. Tiba-tiba pintu belakang ambulan terbuka perlahan dengan suara berderi. Dari dalam terlihat tangan-tangan pucat yang mencoba meraih keluar. Meski ketakutan luar biasa, Sigit dan Sutris menyadari bahwa pos jaga adalah satu-satunya tempat yang aman mereka kenal. Dengan tekad yang dipaksakan, mereka memutuskan untuk menerobos. Kita harus ke pos, teriak Sigit, ayo lari sekencang mungkin. Mereka berlari sekuat tenaga melewati ambulan misterius itu. Tangan-tangan pucat mencoba meraih mereka, tapi Sigit dan Sutris berhasil menghindar. Suara sirine yang memekakan telinga terus berbunyi, seolah mengejar mereka dengan nafas terengah-engah dan jantung berdebar kencang. Akhirnya mereka tiba di pos jaga. Sigit membuka pintu dengan cepat dan mereka berdua masuk. Sutris segera mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam pos, mereka berdiam diri. Keduanya duduk di sudut ruangan, saling berpelukan karena ketakutan. Suara-suara aneh dari luar sana masih terdengar, sirine ambulans, langkah misterius. Di pos, mereka berdiam diri. Keduanya duduk di sudut ruangan, saling berpelukan karena ketakutan. Suara-suara aneh dari luar masih terdengar. Sirine ambulans, langkah-langkah misterius, dan sesekali jeritan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sutris dengan suara bergetar. Sigit menggeleng kepala. Entahlah, kita tunggu sampai pagi, semoga saja. Semua ini akan berakhir saat matahari terbit. Mereka terus berdiam diri di pos, menunggu dalam ketakutan, berharap malam yang mengerikan ini akan segera berakhir.
berharap kegelapan malam akan segera berlalu. Namun keheningan yang mencekam itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 2 dini hari mereka mulai mendengar suara yang membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Suara tangisan yang memilukan. "Kau dengar itu?" bisik Sutris. Suaranya bergetar. Sigit mengangguk pelan. Ya, seperti suara anak kecil menangis. Tangisan itu terdengar semakin dekat, seolah-olah berasal dari tempat di luar pintu pos. Isakan diri yang perlahan berubah menjadi jeritan panjang, kemudian kembali menjadi tangisan pelan. Sigit dan Sutri saling berpelukan erat, berusaha mengabaikan suara itu. Namun tangisan tersebut terus berlanjut. Sepanjang malam kadang terdengar dari satu sisi pos, kadang dari sisi lain. "Tolong aku," suara anak kecil terdengar di antara isakan. Mereka berdua menutup telinga, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menghiraukan suara-suara itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa separuh 1 jam penuh teror. Fajar mulai menyingsing, tapi suara tangisan itu masih terdengar. Sigit dan Sutri dengan wajah pucat dan mata merah karena tidak tidur semalaman, hanya bisa berharap semua ini akan berakhir saat matahari benar-benar terbit. Pada malam berikutnya, Sigit dan Sutri terpaksa kembali bertugas di tempat penampungan kendaraan laka lantas. Mereka sudah memohon untuk dipindahkan, tapi atasan mereka tidak percaya dengan cerita mereka dan menganggap itu hanya imajinasi liar akibat kelelahan. Dengan enggan dan ketakutan, mereka kembali ke pos jaga. Saat matahari mulai terbenam, kali ini mereka membawa senter dan makanan, panggilnya dengan suara bergetar. Di luar, kendaraan rusak bergerak sendiri. Mobil-mobil ringsek berputar-putar pelan, motor patah berdiri tegak, seolah dikendarai pengendara tak kasat mata. Suara klakson dan mesin rusak bersahut-sahutan. Tiba-tiba sebuah truk besar yang rusak parah mulai bergerak ke pos. Sigit dan Sutri membeku ketakutan. Truk itu berhenti tepat di depan pos. Lampunya yang retak nyala redup. Dari dalam truk mereka mendengar suara rintihan. Pintu kemudi terbuka perlahan dan turunlah sosok yang membuat mereka hampir pingsan ketakutan. Seorang pria dengan tubuh yang remuk, seolah-olah baru saja mengalami kecelakaan hebat. Tulang-tulangnya mencuat dari kulit. Darah mengucur dari luka-luka menganga. Wajahnya hancur dengan satu mata tergantung dari rongganya. Sosok mengerikan itu mulai berjalan terlatih-latih ke arah pos. Tangannya terangkat seolah meminta pertolongan. Suaranya serak dan putus-putus. Sigit dan Sutri berteriak ketakutan, berlari ke sudut terjauh pos. Mereka berpelukan erat, gemetar hebat, tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi situasi yang mengerikan seperti ini. Dalam keadaan terdesak dan ketakutan yang luar biasa, Sigit dan Sutri akhirnya menyadari bahwa satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berdoa. Dengan tangan gemetar, mereka berpegangan satu sama lain dan mulai berdoa dengan khusyuk. Awalnya suara mereka bergetar dan terbata-bata. Namun seiring waktu doa mereka menjadi semakin menatap dan penuh keyakinan. Mereka memohon perlindungan dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Di luar sana, suara mengerikan dan gerakan kendaraan hantu masih berlanjut. Sosok-sosok menakutkan semakin mendekat ke pos jaga. Namun Sigit dan Sutri tetap fokus. Dalam doa mereka mengabaikan semua kengerian. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Suara-suara mengerikan di luar mulai memudar. Gerakan kendaraan hantu melambat. Sosok-sosok menakutkan yang tadinya mendekat ke pos mulai memudar perlahan. Sigit dan Sutri terus berdoa, tidak menyadari
perubahan di sekitar mereka. Cahaya putih lembut mulai menyelimuti pos jaga, perlahan meluas ke area penampungan kendaraan. Saat mereka akhirnya membuka mata, pemandangan di hadapannya mereka telah berubah total. Semua penampakan mengerikan telah lenyap. Kendaraan-kendaraan rusak semakin diam. Di tempatnya, keheningan yang damai menyelimuti area itu. Ziggy dan Sutri saling pandang dengan takjub. Mereka terus berhasil melewati malam yang mengerikan itu dengan selamat. Keyakinan dan doa mereka telah mengusir semua kengerian. Sebuah fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menandai berakhirnya shift malam yang tak terlupakan itu. Ziggy dan Sutri keluar dari pos dengan hati-hati, bersyukur atas keselamatan mereka dan berkat untuk selalu menguatkan iman mereka menghadapi apapun itu. Keesokan harinya, Ziggy dan Sutri kembali mendapat shift malam. Meski masih trauma dengan kejadian sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan tugas. Malam itu suasana terasa tenang. Mereka berdua duduk di dalam pos, mencoba mengalihkan pikiran dengan bermain game di handphone masing-masing. Tiba-tiba bau busuk yang sangat menyengat menyeruang memenuhi ruangan. Ziggy dan Sutri langsung menutup hidung mereka mencari sumber bau itu. Belum sempat mereka beraksi, pintu pos terbuka perlahan. Mata mereka terbelalak melihat sosok yang masuk, kuntilanak dengan gaun putih panjang dan rambut hitam panjang yang menutup wajahnya, melayang masuk ke dalam pos tanpa suara. Sosok itu bergerak ke arah lemari dan duduk di atasnya. Ziggy dan Sutri membeku, tidak mau bergerak atau bersuara karena ketakutan yang luar biasa. Perlahan kuntilanak itu menyibatkan rambutnya, memperlihatkan wajah pucatnya yang mengerikan. Matanya kosong menatap langsung ke arah Ziggy dan Sutri. Dengan suara serak yang membuat bulu kuduk merinding, kuntilanak itu berbicara. "Kamu ketakutan ya?" Tawa mengerikan itu memenuhi ruangan, bergema di telinga Ziggy dan Sutri yang hanya bisa terpaku tempat mereka. Handphone yang tadinya mereka genggam jatuh ke lantai. Kuntilanak itu terus tertawa, suaranya semakin keras dan menakutkan. Ziggy dan Sutri dengan tubuh gemetar hebat hanya bisa saling berpegangan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di malam yang baru dimulai ini. Dalam keadaan terdesak dan ketakutan yang luar biasa, Ziggy dan Sutri saling berpandang-pandangan. Tanpa berkata-kata mereka mengangguk seolah saling memahami apa yang harus dilakukannya. Perlahan dengan suara bergetar, namun penuh tekad, mereka mulai berdoa. Awalnya lirih, namun semakin lama semakin mantap. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan dan keselamatan. Kuntilanak yang tadinya tertawa tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang mengerikan berubah ekspresi dari gerakan menjadi kesakitan. Sosok itu mulai gelisah, seolah-olah tempat duduknya di atas lemari menjadi panas. Ziggy dan Sutri terus berdoa. Suara mereka semakin kuat dan penuh keyakinan. Cahaya lembut mulai menyelimuti mereka, kontras dengan kegelapan di sekitar kuntilanak. Kuntilanak itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai berasap seolah terbakar oleh kekuatan doa Ziggy dan Sutri. Dengan gerakan cepat, sosok itu melompat turun dari lemari. Masih menjerit kesakitan, kuntilanak itu melayang keluar pos, menembus pintu dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ziggy dan Sutri terus berdoa. Beberapa saat setelah sosok itu menghilang, akhirnya mereka membuka mata dan melihat sekeliling. Pos jaga kembali sunyi, bau busuk telah hilang, dan tidak ada tanda-tandanya kehadiran kuntilanak. Mereka saling pandang masih gemetar namun lega. Keyakinan, doa, dan mereka sekali lagi telah menyelamatkan mereka dari ancaman supranatural.
Kita berhasil mengusirnya, kata Sigit pelan. Sutris mengangguk. Ya, kita harus selalu ingat kekuatan doa. Malam itu berlanjut dengan tenang dan Sigit serta Sutris bertekad untuk selalu memperkuat iman mereka menghadapi apapun yang mungkin terjadi di tempat kerja. Cerita ini saya tulis sendiri, hanya untuk hiburan semata. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.